Halo, assalamualaikum. Kalau kamu sering lihat di beberapa video belakangan ini di depan muka saya atau di pojok kanan atas layar kamu, selalu ada mikrofon ini ketika saya lagi ngomong, itu karena saya lagi ngetes mikrofon ini ya. Ini adalah DBE M100 USB Condenser Microphone. Dan karena saya nggak punya kompetensi mendalam untuk bahasan audio ini, jadi teman-teman dengerin aja kali ya audio dari video ini. Kita akan unbox dulu, komentarin lah ya adegan unboxingnya menggunakan mikrofon ini. Yuk kita mulai ya. Ya, seperti ini dus dari DBE Acoustics USB M100. Jadi dusnya generik banget ya, kotak coklat dengan stiker hitam. Kita buka dulu isinya. Ya, begitu dibuka langsung kelihatan mikrofonnya yang dilindungi oleh ya semacam case plastik tipis. Ya, dilindungi juga oleh kardus sekelilingnya. Oh, rada susah nih ngeluarinnya. Oke, seperti ini bentuknya. Jadi kalau kamu lihat dengan jelas, ini didominasi oleh bahan metal dengan aksen warna chrome di tengahnya, di mana ada knob di situ buat ngatur gainnya ya, itu ya. Dan itu bisa ditekan juga buat mute. Jadi satu tombol lumayan multifungsi. Sementara di sisi belakangnya ada jack audio yang ada switchnya juga. Jadi bisa diset untuk musik atau buat monitoring. Nah, sisi atasnya seperti ini, jejaring yang terbuat dari logam juga. Kebetulan memang di dalam paket penjualannya tidak disertakan foam atau filternya ya. Ukurannya di tangan saya segitu. Ya lumayan besar sebetulnya. Tapi ya udah, kita lihat dulu isi di dalam partisinya. Partisi kotak warna hitam ini isinya adalah pertama buku manual. Kamu bisa baca-baca dulu di situ. Ini USB 2.0 ya si mikrofonnya. Kemudian ada cara buat masang mikrofon standnya dan sedikit pembahasan mengenai cara pakainya. Overall sih cara pakainya gampang, simple. Tinggal colok ke USB di PC. Dia langsung dapat power dan nyala. Jadi nggak usah pakai phantom power juga. Cuma masalahnya ya setiap kamu mau rekam berarti harus coloknya ke PC ya. Harus punya laptop atau PC buat rekam. Jadi nggak bisa ke smartphone sejauh ini. Atau mungkin bisa pakai adapter tapi saya belum coba. Yang jelas sih nggak bisa dicolokin ke charger terus kamu ambil outputnya dari jack audionya ya. Karena biasanya USB microphone ini kalau dicolokin ke charger doang nggak mau nyala. Oke, dan polanya itu adalah cardioid ya patternnya. Di dalamnya kita bisa lihat mic stand-nya masih terpisah-pisah dan juga dapat kabel. Dudukan mic stand-nya cukup berat, membuatnya terasa solid dan harusnya sih nggak gampang jatuh. Dengan artikulasi di satu bagian yang bisa dikencangkan. Kita pasang mikrofonnya di stand-nya. Oke, sudah. Seperti itu. Ringnya udah benar sekarang. Tinggal kabelnya nih. Seperti ini kabelnya. Ya, tidak terlalu panjang dan diameter kabelnya juga tidak terlalu besar ya. Setahu saya mikrofon kabelnya suka rada tebal-tebal. Saya punya mikrofon USB sebelumnya, kabelnya tebal banget dan lebih panjang juga. Serta cara naruhnya nggak dilipat kayak gini, tapi digulung, jadi dibulatkan. Oke, itu dia unboxingnya. Sekarang kita kembali ke bahasan reviewnya ya. Karena dikasih mic stand dalam paket penjualannya, jadi kita coba ya sekarang ditempatkan di mic stand-nya biar lebih dekat ke mulut juga. Karena yang polanya cardioid seperti ini, biasanya kalau lebih dekat ke mulut, lebih bulat lagi suaranya. Walaupun mungkin ya wajah saya lebih tertutup sih kalau ditaruh di sini ya. Yang jelas, mikrofon ini unidirectional ya, dan pola cardioid tadi harusnya tidak ada loopback yang terekam dan secara default memperkuat suara yang dekat. Karena pernah saya ngerekam video voice over ya, Errol sekalian voice over, pas tetangga saya nyalain pompa air juga. Posisinya di sini nih kebetulan, kayaknya pompa airnya rada menempel ke dinding ya sebelahan. Dan enggak, ketika saya dengerin di hasil rekamannya nggak ada suara pompanya. Padahal secara ini ya, ketika saya dengerin langsung pakai telinga saya tuh ada suara pompanya kedengeran. Tapi di hasil rekaman tidak ada, itu mantap. Anyway, saya biasa merekam menggunakan aplikasi Audacity. Kan memang mic-nya USB, jadi butuh PC buat rekaman. Saya sendiri biasanya pakai hasil rekamannya as it is sih, jadi nggak diedit-edit lagi, nggak di apa-apain gitu ya, equalizer-nya, nggak dibuang noise-nya juga. Langsung aja diekspor jadi WAV. Sebelumnya saya pakai Ventec Leviosa ini dan entah kenapa mikrofon ini
bagusnya itu kalau dicolokin ke ZenBook aja. Nah sekarang kan ZenBooknya udah dibalikin nih ke Asus. Jadi di MSI saya, si Ventec ini sering cempreng suaranya. Nggak tahu masalah kabelnya atau gimana, konektivitasnya gimana. Tapi kan kabelnya sama juga ya yang dipakai di ZenBook. Pokoknya sama-sama pakai Audacity juga, tapi di ZenBook hasilnya bagus bulat. Tapi ketika di MSI saya suka rada cempreng. Sedih sih jadinya. Nah untungnya mic DBE ini baik-baik saja sama MSI saya. Nah seperti ini kan suaranya baik-baik aja kan. Secara fitur kurang lebih mirip, bedanya Ventec Leviosa tadi punya pengaturan echo. Sementara DBM100 ini punya fitur switch output antara monitoring dan music mode. Maksudnya adalah kalau kita switch ke monitoring, kita bisa dengarkan langsung suara pas kita ngomong ya. Kalau music mode nggak kedengaran. Tapi kita bisa dengarkan playback dari laptop di headphone ini dengan nge-switch ke music mode. Jadi kita udah rekam misalkan nih di laptop, kita mau nge-play, kita mau dengerin pakai headphone ini juga. Nggak usah headphone-nya dicolok ke laptop, tetap colok di mikrofon ini, tapi kamu switch ke mode music. Nanti kamu si mikrofon ini bisa kedetek sebagai output audio juga ya di laptopnya, jadi kayak speaker gitu. Dan kita bisa dengarkan hasilnya dari laptop di headphone ini dengan nyambungin ke mikrofon ini di mode music. Belibet nggak sih penjelasannya? Tapi kira-kira kayak gitu ya. Bedanya antara music mode sama monitoring mode. Sisanya sih udah ya. Fiturnya memang tergolong esensial ya, mic buat rekam suara lah. Jadi nggak ada pengaturan lain-lain. Hanya pengaturan gain, mute, kemudian switch buat music sama monitoring. Jadinya buat saya ini mikrofon yang bisa diandalkan buat voice over video, podcast, atau buat streamer mungkin. Looks-nya juga simple dan kece ya, clean penampakannya, walau mungkin rada mirip sama Audio Technica punya. Sayangnya memang di dalam paket penjualan nggak dapat filter atau foamnya ya, dan satu lagi yang saya nilai bisa diperbaiki sama DBE dalam paket penjualan selanjutnya adalah kabelnya. Pertama terlalu pendek kabelnya, mungkin kalau buat kayak gini doang nggak masalah ya, deketan rekamnya, tapi buat di studio profesional, misalkan di studio yang lebih besar, misalkan ngerekamnya di sana, mikrofonnya di sini, sekalian syuting juga, butuh kabel yang panjang. Mungkin butuh kabel ini ya, USB extender jadinya ya. But overall, buat harganya yang Rp699.000 di toko officialnya, menurut saya ini sesuai dengan apa yang diberikan ya. Kualitas suaranya bisa banget dipakai buat kerja konten kayak gini, kerja profesional, nggak masalah sama sekali suaranya. Dan yang saya suka ya ini, di MSI saya berjalan dengan baik, nggak cempreng-cempreng. Saya rasa juga penonton nggak ada yang komplain kan soal audio di video saya belakangan ini. Walau memang saya biasanya ngerekam audio 2 ya. Satu lagi pakai wireless microphone ini dari Saramonic. Biasanya pakai lavalier juga kalau lagi butuh buat video unboxing misalkan, ini dihubungin wireless ke kamera saya buat backup ya kalau audio kenapa-kenapa. Tapi kayaknya saya lebih suka pakai USB microphone ini, walaupun memang lebih ribet sih kalau tiap rekam video kayak gini. Saya harus bawa laptop juga dari bawah ke atas studio ya. Karena kan laptop saya sekarang tinggal satu nih, habis Asusnya dibalikin ZenBooknya. Jadinya laptop naik turun bolak-balik. Mungkin buat video unboxing yang sayanya nggak muncul wajahnya, yang tangan doang sih, saya tetap pakai mikrofon ini lavalier aja langsung ke kamera ya. Jadi nggak ribet, lebih simple. Tapi kalau masalah kualitas suara sih tetap saya lebih suka dengan tambahan mikrofon USB seperti ini, USB condenser cardioid, lebih bulat suaranya, lebih kerasa, ada powernya juga, depth-nya lebih kerasa juga. Jadi ya pilihan aja, sesuaikan sama kebutuhan ya. Dan sehabis review ini tayang, saya masih berencana pakai terus buat rekam suara konten-konten saya selanjutnya. So ya, produknya usable buat kerja ngonten, dan itu sudah sangat cukup buat saya bilang mic ini recommended kan. Udah ya, gitu aja. Pokoknya jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia dengan selalu bersyukur. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.